Bapak-bapak, terima kasih sudah datang ke sini. Malam ini kita akan usir tirani dari desa ini. Setuju? Setuju! Kita akan usir kesombongan dari desa ini. Kalian setuju? Setuju! Ayo, malam ini kita akan serbu rumah Bu Rahayu. Ayo! Ayo! Serbu! Ayo ikut yuk! Ayo ikut! Ayo ikut udah ayo Pak! Ayo! Tunggu. Kalian semua mau kemana? Bisma, mereka mau kamu ajak kemana? Kami semua ingin ke rumah Bu Rahayu. Ingin membebaskan adikku. Ya, betul. Tunggu semuanya, tunggu. Aku akan kasih tahu semuanya. Dari tadi aku mencari kamu dan akan aku kasih kabar bagaimana keadaan adik kamu. Adik aku, Aisyah. Ada apa dengan Aisyah? Iya, aku tahu. Karena aku bekerja di tempatnya Bu Rahayu menjadi tukang kebun. Dan aku tahu semua tentang kejadian adik kamu. Bagaimana keadaan Aisyah? Apa dia baik-baik aja? Bisma, tenang. Aisyah nggak apa-apa. Aisyah selamat. Bagaimana bisa selamat? Siapa yang menolong dia? Ini benar-benar mukjizat, Bisma. Adik kamu selamat, dan itu hanya Allah yang bisa melakukan itu semua. Allah yang Maha Agung telah melindungi Aisyah. Iya, Bisma. Kalau nggak ada mukjizat dari Allah, nggak tahu nasib adik kamu seperti apa. Karena pisau itu udah meluncur ke tubuhnya, dan nggak ada satu orang pun yang mencegahnya. Tunggu sebentar. Kamu bilang nggak ada satu orang pun yang menolong dia. Apakah Restu nggak ada di sana? Anak bungsu dari Bu Rahayu itu ada di sana. Kalau dia ada di sana, kenapa bukan dia yang menyelamatkan Aisyah? Kenapa harus menunggu keajaiban dulu? Bisma, kenapa sih kamu terlalu percaya sama dia? Dia itu memang berbeda dengan kakak-kakaknya. Dan kalau kamu terlalu percaya sama dia, itu salah besar. Maksudnya bagaimana? Bisma, kalau Restu mau, Restu bisa membebaskan adikmu dengan mudah. Tapi dengan satu syarat, dia mau menjawab pertanyaan Bu Rahayu. Tapi apa yang dilakukan? Dia diam kan? Restu benar-benar brengsek. Dia diam aja ketika Aisyah dalam bahaya. Ya udah Bisma, kalau gitu aku pulang dulu ya. Yang penting udah aku kasih tahu info tentang adikmu. Ternyata dugaanku tidak meleset. Restu nggak ada bedanya sama kakak-kakaknya. Ayo semuanya, kita berangkat. Kenapa kalian diam aja? Kalian takut? Ayo jalan sekarang. Bisma, kayaknya kita semua di sini nggak ngikut kamu deh. Karena adik kamu sudah selamat si Aisyah. Awalnya kita mau ngikut kamu karena adik kamu dalam bahaya, Bis. Bener nggak? Ya benar. Ya benar. Kalau begitu kita ngatur siasat. Jangan terburu-buru. Iya betul tuh, Bis. Kalian semua dengar ya? Kalian pikir Bu Rahayu dan Arif akan diam aja? Diam aja dan beristirahat gitu? Nggak mungkin. Mereka pasti akan menyusun siasat baru untuk mencelakai Aisyah. Mungkin siasat yang ini bisa gagal bagi mereka. Tapi saya yakin mereka telah menyusun 1001 siasat lain untuk mencelakai adikku. Kita jangan lengah. Kita harus pergi menyerbu Bu Rahayu. Ayo jalan sekarang. Oh, oke. Saya nggak akan memaksa orang-orang pengecut seperti kalian untuk ikut saya. Nekat banget sih Bisma. Malah dia pergi sendiri, sama saja dia ngantar nyawa. Bener nggak, Pak? Betul. Kalau gitu ya udahlah biarin aja. Memang dia keras kepala. Kalau gitu kita bubar semuanya. Ayo. Udah, kita pulang yuk. Ada apa sih, Mbak? Restu, kamu jangan beranggapan kalau ibu itu percaya sama semua omongan kamu. Percaya dengan perasaan kamu kalau kamu tidak mencintai Aisyah. Kalau kamu berpikiran kayak gitu, kamu salah besar, Restu. Tapi Mbak, nggak mungkin ibu nggak percaya sama aku. Restu, Mbak yakin kamu salah besar. Kenapa ibu mengajak Aisyah ke rumah ini? Karena mau mengawasi kalian. Ibu tuh pengen banget mergoki kalian berdua. Karena itu, kamu tuh harus berhati-hati bersikap sama Aisyah. Jangan sampai kamu menunjukkan kalau kamu tuh cinta sama Aisyah. Kamu juga harus menjaga komunikasi sama Aisyah. Kamu sebisa mungkin harus menghindari Aisyah. Nggak mungkin aku bisa menghindarinya, Mbak. Dia... Ini memang ujian yang sangat berat buat kamu, Restu. Tapi kamu harus melakukannya. Dan kamu harus tunjukkan ke ibu kalau kamu itu benar-benar tidak punya perasaan apapun sama Aisyah. Baiklah. Aku akan coba ya, Mbak. Permisi, Bu. Tehnya mau simpan di mana?
itu lagi. Kenapa membuat aku jadi gelisah? Astagfirullahaladzim. Aisyah. Jangan mengeluh saja. Mau saya bungkam kamu. Ibu Rahayu kenapa selalu menghindari mataku? Apa ada yang salah dengan mataku? Ayo potong tangan Aisyah. Tatap mata dia. Ayo Rahayu. Atau kamu menjadi pengecut. Iya, ayo lakukan. Lalu, kenapa waktu itu Bu Ranti memaksa Ibu Rahayu menatap mataku? Apakah ada suatu rahasia yang disimpan sama Ibu Ranti? Tundukkan wajahmu. Tunduk. Ada beberapa peraturan di rumah ini. Yang pertama, kamu tidak boleh menatap wajahku, terutama ketika sedang aku ajak bicara. Yang kedua, ketika kamu menghadapi aku, tidak boleh langsung berhadapan. Kamu harus berdiri di belakangku. Ada apa ini? Apa yang ibu lakukan? Ya Allah, belum saja 1 jam, Restu sudah harus menghadapi ujian ini, tapi dia masih gak sadar. Harusnya dia menyembunyikan perhatiannya. Kalau seperti ini terus, Restu gak akan pernah lulus ujian ibu. Dia akan gagal total. Siramkan kopi panas ini ke tangan aku. Ibu harus adil. Aisyah ini manusia sama seperti kita. Apa maksud kamu? Aku ingin juga merasakan nikmatnya siraman kopi panas, Bu. Kalau ibu nggak mau, ya udah aku akan lakukannya sendiri. Ya ampun, aku nggak boleh mengangkat wajahku. Jadi aku nggak bisa mencegah Restu. Hentikan Restu! Hentikan! Kamu keras kepala. Oh, ibu lupa ya kalau aku ini anak kandung ibu. Jadi wajar dong kalau aku tuh punya sifat keras kepala sama seperti ibu. Gini Bu, kalau ibu nggak mau siram kopi panas ke tangan aku, biarkan Aisyah pergi. Mbak Sakinah, tolong obatin luka Aisyah. Ayo, aku obati. Kamu apa-apaan sih? Aisyah itu pembantu ibu. Ibu berhak melakukan apa saja. Aisyah itu manusia, sama seperti kita kok. Beda. Kita sama Aisyah itu beda. Apa yang membedakan Aisyah sama kita, Bu? Ibu pikir dengan kekayaan ibu bisa menindas orang lebih susah dari kita. Kalau ada orang lebih kaya dari ibu, dia bisa menindas ibu juga dong. Kamu sudah pandai ya ngajarin ibu ya. Sekarang aku minta ibu berjanji sama aku. Saat ini juga, ibu akan mulai memperlakukan Aisyah selayaknya manusia. Keterlaluan ya tuntutan kamu. Kamu tahu siapa itu Aisyah? Aisyah itu pembunuh anakku, kakakmu. Ya Allah, Bu Rahayu masih aja menganggap Mas Bisma yang membunuh Mas Arif. Padahal bapakku. Mas Amir itu meninggal bukan karena Mas Bisma, tapi karena kesalahan dia sendiri. Diam kamu Restu. Berani kamu kurang ajar sama saudaraku sendiri ya? Berhenti. Anak ibu jangan bertengkar di hadapan ibu.
Daripada kalian bertengkar, lebih baik kalian bawa tuh Aisyah ke gudang bawah tanah. Aku nggak mau lihat lagi wajahnya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Yud! Pergi ke neraka kamu! Yudi, kenapa dia tega memperlakukan aku seperti ini? Aku harus menyelamatkan dia. Ya Allah, ya Allah, ampuni aku ya Allah. Beri kesempatan aku. Tolong! Tolong! Kenapa dia masih ada di sini? Maya? Maya? Iya, ada apa, Bu? Kenapa dia masih ada di sini? Saya kan sudah bilang, saya tidak suka ada dia berkeliaran di rumah saya. Bu, dia kan tamu, Bu. Kenapa sih dia nggak boleh tinggal di sini? Tamu macam apa? Tamu yang mengurusi urusan keluarga kita. Keluarga? Maksud Ibu, Mas Yudi ikut campur urusan Aisyah? Bu, sejak kapan sih Bu Aisyah jadi bagian dari keluarga kita? Anda sudah menyalahgunakan kebaikan keluarga kita untuk kepentingan Anda sendiri. Bahkan Anda sudah memfitnah anak saya, Restu. Di rumah ini tidak ada tempat sama sekali buat orang yang tidak menghormati tuan rumahnya. Arif, usir dia baik-baik. Ibu tidak mau mengotori tangan ibu. Kalian semua bercanda kan? Aku yakin nggak mungkin kalian mengusirku dari sini. Mas Yudi. Mas Yudi dengarkan apa yang dikatain ibu tadi. Sekarang Mas Yudi angkat kaki dari rumah ini. Jangan kurang ajar. Semua ini gara-gara Aisyah. Lihat aja Aisyah, akan aku balas penghinaan ini dengan cara yang lebih menyakitkan. Jangan kurang ajar, lepas. Gak usah banyak gaya kamu ya. Kamu tuh cuma seorang laki yang nggak tahu diri. Gak usah banyak ngomong kamu di sini. Nggak ada nyali, cuma gertak. Ajar kamu Yudi. Apa sih? Mama, mau apa? Hentikan! Apa sih ini? Diam kamu ya. Kamu jangan ikut campur, ini urusan laki-laki. Ya kamu yang diam, kamu nggak sadar apa kalau dia tuh kakak ipar kamu juga? Kamu tuh mau berkelahi seperti banci. Mau menyerang aku di saat aku nggak siap. Kamu tuh benar-benar pria yang nggak tahu diri. Kalau aku nggak mandang kamu sebagai suaminya Maya, udah habisin kamu di sini. Tapi aku nggak mau dia jadi janda di usia muda, jadi aku akan bebasin kamu sekarang. Kurang ajar kamu Yudi. Sini, biar aku tutup mulut kamu. Mas, udah, apaan sih? Udah hentikan. Kamu kenapa Mas senyum-senyum? Mereka boleh-boleh aja ngusir aku dengan cara seperti ini. Tapi mereka nggak tahu. Aku mengetahui rahasia keluarga mereka yang paling dalam. Rahasia itu akan aku pakai untuk menghancurkan keluarga mereka. Emangnya rahasia apa? Thank you.